Aku kini tinggal sendirian di ruangan CCTV itu, dengan layar CCTV yang memperhatikan dua mayat yang terbungkus kain kafan putih yang tergeletak di dalam ruangan tersebut. Memang jarak dari ruang CCTV dan kamar mayat yang aku lihat di layar sedikit agak jauh. Namun tetap saja, aku sedikit merinding ketika aku melihatnya terus-menerus ke arah layar. Aku belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Kalau bukan karena ibu yang menyuruhku untuk menggantikan bapak, mungkin aku akan menolak pekerjaan ini. Tapi aku harus membiasakan diri, dan sepertinya ini butuh waktu agar aku terbiasa dengan pekerjaanku. Layar yang terus-menerus memperlihatkan mayat itu sepertinya membuatku risih dan merinding. Aku tidak bisa menatap layar itu lama-lama, apalagi kini aku sendirian di tempat ini. Sehingga aku pun berinisiatif untuk berdiri dan mendekati layar tersebut, mencoba memindahkannya agar aku tidak melihat lagi situasi di dalam kamar mayat itu. Aku pun akhirnya duduk di sana. Aku awalnya sedikit kebingungan karena banyak sekali tombol yang ada di depanku ini. Entah mengapa layar yang ada di depanku seperti memaksa aku untuk terus-menerus menatapnya dari dekat. Padahal di sana hanya ada dua mayat yang tergeletak begitu saja, tidak bernyawa. Ruangan yang redup di sekitarnya membuat apa yang aku lihat semakin menyeramkan. Dindingnya yang nampak kusam, disertai dengan lampu 5 watt yang menyala di atasnya, membuatku hanya bisa menggelengkan kepala sambil mencari-cari tombol mana yang harus aku tekan untuk memindahkannya. Aku beberapa kali memencet tombol yang ada di depanku, namun layar itu tidak berubah sama sekali, karena pengawas yang ada di ruangan CCTV itu masih memperlihatkan dua mayat tersebut. Hingga tepat ketika aku memencet tombol warna merah yang ada di depanku, aku dikejutkan dengan suara dari layar yang tiba-tiba berisik. Layar yang aku lihat tiba-tiba buram sehingga aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Suara kasur besi terdengar dengan jelas, seperti ada yang bergerak benda secara perlahan di sana. Aku tidak bisa melihat dengan jelas suara apa itu, karena layar yang aku lihat masih buram dan tidak menampilkan gambar apapun. Suara itu semakin lama semakin berisik, ditambah dengan suara dengungan yang terdengar dari speaker layar yang ada di depanku. Aku pun kembali memencet-mencet tombol yang ada di depanku dengan sangat cepat. Aku sedikit panik pada saat itu. Hingga tidak lama kemudian layar kembali terlihat, namun ada sebuah pemandangan yang membuatku tidak bisa lepas pandanganku dari layar CCTV itu. Salah satu mayat yang tergeletak di sana, entah mengapa bergerak dengan sendirinya. Dia menggerakkan tubuhnya secara perlahan dengan balutan kain kafan yang membungkusnya di ruangan mayat. Tubuhnya menggeliat, seperti mencoba untuk melepaskan ikatan kuat yang mengikatnya dari kain kafan tersebut. Jujur aku shock atas apa yang aku lihat. Namun entah mengapa aku seperti dipaksa melihat kejadian yang mengerikan itu. Semakin lama mayat itu terus-menerus menggeliat, sehingga kasur yang menjadi tempat dirinya untuk terbaring kini bergerak dan mengeluarkan bunyi yang memekakan telinga. Ada apa ini? Kenapa mayat itu bergerak? Tanganku seperti kaku dan tidak bisa bergerak ketika melihat hal itu. Ingin sekali aku memindahkan tangkapan layar yang ada di depanku ini, tapi sepertinya tidak bisa aku lakukan. Aku hanya bisa terdiam, menatap layar itu dengan tubuhku yang ketakutan atas apa yang aku lihat. Hingga tidak lama kemudian, tiba-tiba, aku kembali dikejutkan dengan sebuah suara dari belakang. Sebuah suara dari seseorang yang membuka pintu ruang CCTV itu dengan kerasnya. Saking kerasnya, aku yang duduk di depan layar tiba-tiba terjatuh. Bahkan kursi yang aku duduki pun langsung tergeletak begitu saja. Aku seketika bangun. Tidak lupa pula aku membetulkan kursi yang terjatuh bersamaku pada saat itu. Karena tepat ketika pintu itu dibuka, aku melihat dua orang yang berjalan masuk ke dalam ruangan CCTV. Obrolan mereka sangatlah serius, sehingga dia tidak sadar bahwa aku terjatuh dari CCTV. Sudah aku bilang, pihak keluarga hingga hari ini belum mengizinin buat dua mayat itu dikuburkan. Jadi wajar dua mayat itu masih ada di dalam sana. Nampak seseorang dengan pakaian yang lusuh dan kotor berbicara seperti itu kepada orang di sampingnya. Dia seperti sedikit emosi dengan cangkul dan beberapa peralatan yang dia bawa dengan kedua tangannya bersama Jajang yang masuk ke dalam ruang CCTV secara bersama-sama. Tapi kapan kita akan menguburkannya, Ri? Tanganku seperti kaku dan tidak bisa bergerak ketika melihat hal itu. Ingin sekali aku memindahkan tangkapan layar yang ada di depanku, namun layar itu terus-menerus menggeliat, seperti mencoba untuk melepaskan ikatan kuat yang mengikatnya dari kain kafan tersebut.
Sudah terlalu lama mereka ada di dalam kamar mayat. Tuli, Jajang yang menjawab perkataan dari Ari. Seorang penjaga makam juga seseorang yang ditugaskan untuk kebersihan area makam. Tiba-tiba menunjuk ke layar CCTV. Namun layar di CCTV nampak mati begitu saja. Seperti ada yang mematikannya ketika aku terjatuh tadi. Jal, tiba-tiba Jajang langsung menoleh kepada aku pada saat itu. Kamu matiin CCTV-nya ya? Katanya dengan nada yang sedikit keras. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku sebenarnya bingung ingin menjawab apa pada saat itu, sehingga aku hanya menjawab, enggak, tadi tiba-tiba mati sendiri bareng lampu ruang CCTV. Lalu nyala lagi tapi layarnya nggak nyala, kataku dengan nada yang sedikit terbata-bata. Ya udah, mungkin ada masalah lagi di ruangan kelistrikan yang ada di bawah, balas Jajang sambil menghela nafas. Bentar, aku nyalain dulu. Kamu kenalan dulu saja sama Ari. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk menggali makam dan mengurus area kebersihan yang ada di pemakaman ini. Pekerjaanmu nantinya akan sama dengan Ari, karena kita semua berangkat dari pekerjaan yang sama. Sebelum nantinya kamu belajar hal-hal yang lain di tempat ini. Jajang berbicara kepadaku sambil menekan tombol yang ada di dekat layar. Layar yang awalnya mati kini menyala kembali, dan layar CCTV itu kembali memperlihatkan kamar mayat yang tadi aku lihat. Namun, ada sebuah pemandangan aneh di dalam sana. Aku yang dengan jelas melihat salah satu mayat itu yang menggeliat dan meronta-ronta, seperti ingin melepaskan diri dari ikatan kain kafan yang mengikatnya. Tiba-tiba mayat itu kembali ke posisinya semula, seperti tidak terjadi apa-apa di ruangan mayat tersebut. Kasur besi yang seharusnya tergeser kini kembali ke semula. Lalu mayat yang menggeliat itu kini kembali terbujur kaku di sana. Aku bahkan terheran-heran atas apa yang aku lihat. Rasa ketidakpercayaanku atas apa yang kulihat kini muncul secara perlahan. Ingin sekali aku berkata hal seperti ini kepada mereka berdua. Tapi, coba hubungi lagi keluarganya. Kapan akan dikuburkan? Almarhum Pak Asep sudah membuatkan satu liang lahat untuk mereka. Dan kamu sudah membuatkannya juga. Jajang kembali berkata kepada Ari dengan nada yang sedikit meninggi. Mungkin karena bapak kini tidak ada, sehingga harus ada seseorang yang mengganti, yang menjadi pemimpin yang ada di pemakaman ini untuk sementara. Ari yang mendengar itu hanya mengangguk, meskipun dia terlihat ingin menjawab apa yang dikatakan oleh Jajang. Tapi dia sepertinya tidak ingin melawan kali ini. Mayat yang dibiarkan lama di ruang mayat memang tidak baik, dan mau tidak mau harus segera dimakamkan sebelum membusuk di luar, sehingga wajar Jajang akan bertindak seperti itu. Aku hanya bisa melihat mereka sambil duduk di kursi yang ada di ruangan CCTV itu. Tidak lama kemudian, Ari akhirnya meninggalkan ruangan itu lagi dan berlari entah kemana. Sedangkan Jajang, dia kembali menoleh kepada aku dan berkata, "Ya, apa yang kamu lihat adalah hal yang wajar. Orang-orang kaya itu kadang selalu bertindak semena-mena dengan uang yang mereka miliki. Dua mayat ini sudah hampir seminggu di sini. Para keluarganya juga sudah membayar kapling yang paling mahal di tempat ini. Dua mayat ini pula yang mengakibatkan bapakmu meninggal, Jal. Tepat ketika bapakmu menggali makam mereka dan mengalami kecelakaan karena tertimpa batu nisan yang ada di sebelah makamnya. Aku ingin sekali memakamkan dua mayat ini dengan segera, tapi keluarganya masih belum mengizinkan karena masih ada perdebatan di antara mereka atas pemakaman kedua mayat ini. Jujur, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah membayar mahal dan kita hanya bisa menurutinya." Jajang yang awalnya duduk di dekat layar CCTV tiba-tiba langsung mendekat kepadaku dan duduk tepat di sebelahku pada saat itu. "Kamu nanti akan tahu atas apa yang aku ucapkan. Para orang-orang kaya itu terkadang melakukan hal-hal yang menurut kita sebagai orang biasa adalah hal yang tidak masuk di akal. Namun mereka mempunyai uang untuk itu, dan kita sebagai pekerja harus menuruti apa yang mereka mau. Nanti akan aku ceritakan apa saja yang harus kamu lakukan. Karena mungkin untuk tugasmu yang pertama, aku akan memberikan tugas untuk berjaga di ruangan CCTV pada malam ini. Sebelum besok paginya, kamu akan belajar kepada Ari atas apa yang akan kamu kerjakan ke depannya. Ini adalah tugas pertama bagi siapa saja yang bekerja di tempat ini di hari pertama. Karena kita semua harus bergiliran untuk jaga di ruangan CCTV di setiap malamnya." Jajang yang berkata seperti itu tiba-tiba melihat jam dinding yang ada di ruangan CCTV itu. Lalu tidak lama dia berkata kembali padaku pada saat itu, "Sudah mau hampir jam 5 sore ternyata," katanya sambil melihat jam dinding di sudut ruangan.
Kamu simpan dulu tas kamu di ruangan CCTV ini, Jal. Kali ini kamu aku tugaskan untuk memberitahu para peziarah yang masih berada di makam-makam keluarganya untuk pulang. Karena kita tahu ada jam besuk yang harus mereka patuhi, dan itu tugasmu sekarang. Setelah itu kamu bisa kembali ke ruangan CCTV untuk mengambil tasmu dan pergi ke kamarmu untuk bersih-bersih dan makan di dapur yang sudah disediakan. Setelah itu kamu bisa berjaga lagi di ruangan ini hingga pagi tiba. Gimana? Berani kan, Jal? Jajang tersenyum sambil memegang pundakku pada saat itu. Aku yang baru kali ini bekerja dan ditugaskan seperti itu, jujur saja tidak berani. Apalagi setelah melihat mayat yang menggeliat seperti itu. Tapi karena ini adalah sebuah resiko dari pekerjaanku, ya mau tidak mau harus aku lakukan sekarang. Sehingga aku mengangguk dan menerima atas apa yang Jajang katakan pada saat itu dan berkata, "Aman, aku siap untuk tugas ini," kataku sambil sedikit tersenyum. Jajang sedikit tertawa mendengar hal itu, bahkan dia berkata kembali, "Aku tahu kamu takut, tapi kamu terpaksa berkata seperti itu. Ya wajar untuk seseorang yang baru kerja di tempat ini akan memberikan respon seperti itu. Aku juga dulu sama kok. Ya sudah, sekarang kamu simpan tasmu, lalu pakai name tag ini untuk menyatakan kamu adalah pekerja di pemakaman ini. Lalu kamu bisa berkeliling pemakaman ini dan memberitahu semua peziarah agar pulang karena waktu besuk telah usai." Jajang memberikan name tag berwarna putih kepadaku dengan logo pemakaman mewah yang ada di sudut kiri atas dengan sebuah nama yang nampak tidak asing. Nama dari bapak yang nampaknya belum sempat diganti dengan namaku pada saat itu. Aku yang menerima benda itu langsung aku pakai, dan tidak lama aku pun pamit keluar untuk memberitahu peziarah agar pulang sebelum nantinya Wawan akan menutup rapat gerbangnya dan menguncinya apabila semua peziarah sudah keluar semua. "Bu, Pak, maaf, jam besuknya sudah berhabis. Dipersilakan untuk segera meninggalkan tempat ini, dikarenakan tempat ini akan segera ditutup." Aku yang terbiasa menerima pelanggan ketika sedang berdagang di depan rumah bersama ibu, seperti tidak menemukan kesulitan untuk aku memberitahu keluarga-keluarga yang sedang berziarah di pemakaman ini. Karena terbiasa bertemu dengan orang baru yang berlalu lalang di depan rumah itulah, membuatku bisa langsung bergerak cepat untuk memberitahu semua keluarga yang ada di sana. Meskipun luas banget ternyata pemakaman ini. Aku tidak menyangka bahwa pemakaman ini begitu luas, seperti sebuah labirin besar yang menutupi bukit yang mempunyai satu pintu masuk dan pintu keluar di bawah sana. Pantas saja ada beberapa mobil seperti yang ada di lapangan golf di bawah sana. Hal itu rupanya bisa dipakai untuk keluarga-keluarga yang akan berziarah di pemakaman ini. Namun kita sebagai pegawai rupanya tidak diperbolehkan untuk memakainya, karena itu khusus untuk para keluarga yang kuncinya disimpan di pos security depan. Pemakaman ini memang luas, dibagi di 4 blok yang terdiri dari blok A hingga D. Satu blok saja besarnya mungkin sebesar lingkungan di RT ku yang terdiri dari 10 atau 20 rumah. Tapi hanya blok A dan B yang terisi penuh, sedangkan blok C dan D baru sedikit yang terisi, dan sisanya hanya berupa ilalang dan rerumputan yang tinggi yang membentang hingga ke belakang sana. Aku kini berjalan melewati blok C. Kulihat pemakaman ini nampak sedikit sepi, sepertinya karena baru sedikit yang dimakamkan di sini, sehingga aku hanya bisa bertemu dengan beberapa keluarga yang ada di blok C ini. Kamu, sini!" Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku. Suaranya terdengar sangat jelas karena berteriak kepadaku pada saat itu. Seketika aku pun menoleh dan melihat Ari yang sedang duduk di salah satu makam yang sudah digali, namun kosong tanpa ada jasad di dalamnya. Ari pun menggerakkan tangannya. Dia memanggilku untuk mendekatinya pada saat itu. "Kamu itu siapa sih? Lupa, tadi belum sempat kenalan," kata Ari sambil mengangkat tangannya yang kotor dengan tanah. Iya, aku Ijal." "Aku Ari, salam kenal Jal. Kamu pasti anak Bapak Asep ya?" Aku hanya mengangguk mendengar hal itu sambil melihat 2 makam itu yang kini sedang ditutup oleh kain terpal berwarna biru. 2 makam yang kosong tanpa ada jasad di dalamnya, dan di sebelahnya ada sebuah makam yang nampaknya sudah sedikit agak lama di sana. "Jal, kalau misalkan kamu bertanya di mana lokasi bapakmu meninggal, kini kamu sedang berdiri di depannya." Aku yang mendengar hal itu tentu saja merasa kaget, tapi Ari memberitahuku dengan entengnya. Bahkan dia seperti tidak peduli dengan ekspresiku ketika dia memberitahukannya. Aku hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut.
Aku tidak bisa menjawab apapun yang dikatakan oleh Ari yang ada di depanku ini, karena aku masih belum percaya bahwa bapak sudah tiada. Dengan kabar miring yang menyakitkan ketika aku menerima penyebab kematiannya. Sedangkan Ari, dia nampak tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dengan baju lusuh dan kotornya, serta cangkul yang selalu dia bawa, dia hanya duduk dan terdiam dengan kedua kakinya yang masuk ke salah satu makam yang kosong itu. Aku juga sebenarnya pekerja baru sepertimu, Jal. Baru beberapa hari aku di sini, tapi aku tahu dari Jajang dan Wawan yang berkata bahwa disinilah Pak Asep meregang nyawanya. Sebenarnya rasa tidak mungkin kejadian itu terjadi begitu saja tanpa ada sesuatu yang janggal, karena Ari tiba-tiba berjalan perlahan ke sebuah makam yang ada tepat di sebelahnya. Pemakaman yang dilapisi oleh batu marmer tua berwarna hitam legam. Di kedua sisinya terdapat sebuah batu nisan yang menempel di tanah. Batu nisan tanpa nama yang entah jasad siapa yang ada di dalamnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Salah satu batu nisan itu hanya ada satu yang menempel, dan salah satunya tergeletak begitu saja di tanah. Ini, kata Ari sambil memukul batu nisan itu dengan cangkulnya. Ini tuh berat, Jal. Gak mungkin tiba-tiba terbang begitu saja dan menghantam ke arah kepala bapakmu yang ada di bawah sana. Aku yang baru kerja di sini juga heran ketika mendengar hal itu. Apalagi dulu aku bekerja di pemakaman umum yang ada di kampung. Jadi aku tahu seperti apa situasi di pemakaman itu. Aku masih bisa terdiam ketika Ari menjelaskan. Memang benar, batu nisan itu nampaknya sangat berat. Tidak mungkin lepas begitu saja dan menghantam bapak yang sedang terjatuh di bawah sana. Aku juga baru ingat, jangan-jangan makam ini adalah makam dari dua mayat yang belum dimakamkan dan hingga hari ini masih ada di kamar mayat. Seketika aku pun menoleh ke kamar mayat yang letaknya sedikit agak jauh dari tempatku berdiri. Tempat di mana kedua mayat itu masih terbaring di sana dengan kain kafan yang membungkusnya dengan erat. Aku jadi lupa. Kenapa manggil kamu ke sini? Kamu pasti ditugaskan Jajang untuk memberitahu semua peziarah untuk pulang, kan? Kamu bisa bantu aku untuk mengangkut batu nisan ini agar menempel kembali di makam itu, gak? Aku akhirnya mengangguk. Namun lagi-lagi aku tidak bisa menjawab perkataan dari Ari pada saat itu. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di kerongkonganku. Apalagi hal itu ada sangkut pautnya dengan bapak. Yuk, angkat. 1, 2, tik. Batu nisan itu benar-benar berat ternyata. Aku dan Ari bahkan sedikit kesusahan untuk mengangkatnya. Batu nisan tanpa nama dengan makam yang dilapisi oleh batu berwarna hitam kelam, yang membuatnya sedikit berbeda dengan makam-makam lain yang ada di sini. Batu nisan itu kini diletakkan kembali di tempat semula. Ari dengan cekatan mengambil tanah dengan cangkulnya, lalu diletakkan di dekat batu nisan itu agar bisa berdiri seperti sebelumnya. Jal, untuk perkataan yang tadi aku minta maaf ya. Aku takut kamu akan trauma atas apa yang aku katakan. Tapi obrolan tentang kematian, juga tentang mayat dan sesuatu yang tidak terlihat, pasti akan terjadi. Obrolan sehari-hari ketika kamu bekerja di tempat seperti ini. Sehingga kamu nantinya tidak kaget ketika Jajang dan Wawan mengobrol tentang hal itu. Karena terkadang di pemakaman ini seringkali ada hal aneh yang dilakukan orang kaya dengan keluarganya yang sudah meninggal. Seperti dua lubang ini yang hingga hari ini belum terisi karena keluarga mereka selalu berdebat akan sesuatu yang membuat dua mayat itu masih tergeletak begitu saja di ruang mayat. Mereka yang kaya raya membuat kita para pekerja tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu mereka dengan dua mayat yang tergeletak begitu saja. Ari tiba-tiba menghela nafas atas apa yang dia katakan. Tidak lama dia mengangkat tangannya kembali dan berkata kepadaku, "Makasih ya bantuannya, Jal. Besok kita ngobrol lagi. Sekarang kamu bisa kembali lagi berkeliling dan memberitahu Wawan kalau sudah, agar gerbangnya bisa dikunci rapat," kata Ari sambil tersenyum kepadaku. Aku pun mengangguk dan bersalaman kepadanya. Tidak lama aku pun meninggalkan Ari yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan aku kembali berjalan ke Blok D, yang dimana blok itu adalah tempat paling jauh dan hanya ada sedikit makam di sana. Sebelum akhirnya aku memutar kembali ke depan gerbang. Sepanjang jalan aku kembali berpikir tentang bapak. Rasanya tidak mungkin bapak meninggal tanpa ada sebab yang masuk di akal. Karena aku sudah melihatnya sendiri. Batu di sana itu memang berat dan tidak mungkin langsung tercabut dan terbang begitu saja ke arah bapak tanpa sebab.
Aku terus-menerus memikirkan hal itu ketika Ari memberitahukanku. Bahkan pikiranku sempat melayang-layang di tengah-tengah pemakaman yang luas ini. Hingga tiba-tiba kakiku tersandung ke salah satu makam yang ada di dekat jalan. Tubuhku sedikit oleng, bahkan hampir terjatuh. Seketika aku baru tersadar, aku kini berada di pemakaman dan aku sebisa mungkin jangan melamun di tempat ini. Aku menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri di tengah-tengah para mayat yang terkubur di dalam sana. Aku berhenti sebentar dan berdiri di antara makam-makam itu, sebelum akhirnya aku berjalan kembali ke area yang lebih jauh dari pemakaman tersebut. Semakin jauh masuk ke dalam, hawa yang aku rasakan sungguh berbeda. Hawa dingin yang berembus dari angin sore membuatku sedikit bergigi kedinginan. Apalagi blok D nampak sedikit tidak terawat, seperti blok-blok yang lain. Mungkin karena letaknya paling jauh dan baru ada beberapa makam yang ada di sana, membuat para pekerja pun sedikit malas membersihkannya, sehingga nampak berbeda dengan blok yang lain. Aku kini berjalan di sebuah jalan kecil yang sudah dibeton. Di sisi kananku adalah makam-makam yang berjejer rapi dengan nama-nama serta gelar yang ditulis di batu nisanya. Sedangkan di sisi kiri hanyalah rumput ilalang dan rumputan yang tinggi. Mungkin nantinya rumputan ini akan menghilang seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan orang-orang yang dimakamkan di sini yang semakin banyak. Jujur aku sedikit takut sekarang. Entah mengapa perasaan takut ini muncul begitu saja. Apalagi matahari sore nampaknya semakin lama semakin redup, sehingga hawa di pemakaman ini seketika berubah begitu saja. Namun aku yang ditugaskan untuk memberitahu semua peziarah yang datang harus melaksanakannya dengan baik, karena ini akan menjadi tugas harianku ketika aku bekerja di sini. Benar saja, tidak lama aku berjalan, aku melihat seorang wanita yang berdiri di salah satu makam yang nampak cantik, karena nama di batu nisannya diukir sedemikian rupa dengan sebuah bunga mawar yang terbuat dari beton yang ada di atasnya. Dia hanya berdiri dan terdiam memandangi makam itu. Wajahnya nampak sedikit menangis. Dia tertunduk dan tidak bergerak sama sekali dari tempatnya. Wanita itu memakai baju dress panjang yang nampak mahal ketika aku melihatnya. Mungkin baju itu tidak akan kebeli dengan gajiku selama beberapa bulan di tempat ini, karena baju itu sangat cantik dan sangat pas dipakai olehnya. Apalagi rambutnya yang terurai panjang membuatnya semakin cocok memakai dress tersebut. Aku sebenarnya tidak ingin mengganggunya, apalagi wajahnya nampak bersedih, seperti tidak rela akan kepergian keluarganya yang kini terbaring di depannya. Namun ini adalah tugas. Aku harus melaksanakan tugasku untuk memberitahunya, karena jam besuknya sudah beres dan dia harus meninggalkan pemakaman ini. Maaf, aku harus memberitahu bahwa jam besuknya sudah selesai, kataku dengan nada yang halus. Wanita itu hanya terdiam ketika aku berkata seperti itu, hingga aku pun memberitahunya untuk kedua kalinya. Kataku dengan nadaku yang sedikit agak keras. Maaf, jam besuknya sudah selesai, Teh. Kali ini apa yang aku katakan bisa membuat dia menoleh kepadaku. Kini aku bisa melihat dengan jelas wajahnya. Wajahnya sangatlah cantik. Kulitnya terawat seperti layaknya orang-orang kota pada umumnya. Ya, wajar saja. Dia pasti orang kaya, sehingga kecantikannya bisa seperti itu karena perawatan yang dia lakukan setiap harinya. Wanita itu hanya mengangguk sambil mengusap kedua matanya yang meneteskan air mata. Tidak ada perkataan apapun darinya. Dia langsung berjalan pulang ketika aku memintanya. Bahkan tidak lama kemudian aku tidak melihat lagi kemana wanita itu berjalan, karena dia seperti menghilang begitu saja. Mungkin dia sendiri memang sudah tahu arah jalan pulang, sehingga dia bisa dengan cepat menghilang dari pandanganku pada saat itu, sehingga aku pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan ketika dirinya pulang. Aku yang tidak mempunyai kecurigaan apapun akhirnya berjalan lagi, melewati sebuah jalan kecil di tengah-tengah blok yang bisa menembus ke ruang CCTV dan kamar pegawai yang ada di tengah-tengah pemakaman itu. Di sana aku kembali berjalan, namun entah mengapa suasana malahan semakin menakutkan seiring dengan langit malam yang sebentar lagi muncul pada hari ini. Hawa dingin yang menusuk bahkan membuatku merinding. Kini aku rasakan sekarang. Pemakaman yang sepi itu nampak seperti ramai, seperti banyak sekali mata yang sedang memandangiku di balik batu nisan ini. Memang benar perkataan orang tua zaman dahulu, jangan bermain-main di pemakaman ketika sore hari. Dan mungkin
Perasaan inilah yang aku rasakan ketika aku masih berada di tempat ini ketika sore tiba. Namun mungkin ini hanyalah awal, dan tubuhku masih belum terbiasa dengan hal ini. Aku pun seperti tidak memperdulikan atas apa yang aku rasakan pada saat itu. Aku hanya terus berjalan, melewati jalan setapak hingga akhirnya aku sampai ke belakang bangunan ruang CCTV dan mes yang ada di sebelahnya. Jajang dan Ari nampaknya sudah ada di depan mes sambil merokok dan makan mie instan yang dia masak di dalam sana. Sedangkan Wawan nampaknya masih berjaga di pos security depan. Gimana? Sudah selesai memastikan semua keluarga yang datang untuk pulang? Tanya Jajang. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu tidak lama aku menjawabnya sambil berjalan kembali melewati mereka berdua ke arah depan untuk memberitahu Wawan atas apa yang sudah aku lakukan. Ya, yang terakhir itu adalah wanita yang ada di blok D. Setelah itu nggak ada lagi. Sekarang aku pamit dulu, mau beritahu Wawan. Kataku yang sedikit mengangguk dan berjalan kembali ke arah pintu masuk ke pemakaman itu. Aku tidak sadar bahwa ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika aku mengatakan hal tersebut. Bahkan Ari sampai memandangi Jajang dengan wajahnya yang serius. Dan Jajang hanya menggelengkan kepala sambil mengangkat kedua tangannya kepada Ari, seperti sedang meminta maaf dengan raut wajahnya yang sedikit panik. Aku yang baru saja melangkahkan kakiku tidak jauh dari mes, tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Wawan. Wajahnya yang tidak ramah kini harus aku lihat kembali di sore itu. Bahkan dia sampai menggerutu sambil berjalan mendekatiku pada saat itu. Lama banget cuma ngasih tahu peziarah doang, kata Wawan sambil melewatiku pada saat itu. Jajang dan Ari yang ada di depan mes langsung berdiri ketika dia datang sambil membawa kunci gerbang ke arahnya. Sedangkan aku hanya bisa membalikkan badanku tanpa sempat membalas atas apa yang dia katakan. Tah, kuncinya Jang. Aku akan masuk kamar dulu. Capek ingin tidur. Biarkan si Ijal yang jaga di ruang CCTV sekarang, kata Wawan sambil memberikan kunci gerbang. Entah mengapa dia langsung membuka pintu mesnya dan masuk ke dalam sana untuk beristirahat. Jajang yang tahu sifat Wawan hanya bisa menghela nafasnya sebentar lalu mendekatiku dan berkata, "Sudah, jangan dipikirkan. Si Wawan emang gitu sifatnya ya." Aku kembali tersenyum akan hal tersebut. Lalu tidak lama dia akhirnya menjelaskan kembali atas apa yang aku harus kerjakan sekarang. Nah, sekarang tugasmu memang sedikit agak berat, apalagi untuk orang baru yang pertama kali sepertimu. Kamu sekarang harus memastikan pemakaman ini aman. Ya, meskipun yang kamu harus jaga ini adalah mayat-mayat yang terkubur, tapi harus tetap kamu awasi. Jajang yang ada di dekatku langsung mengajakku masuk kembali ke dalam mes. Sedangkan Ari nampaknya sudah berada di dalam dan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam untuk membersihkan tubuhnya di sore itu. Sekarang, bawa tasmu ke kamarmu, kata Jajang sambil membuka kunci kamar yang merupakan kamar bekas bapak. Lalu, kamu bawa makanan dan minuman yang ada di dapur. Bawa saja sebanyak yang kamu mau agar cukup untuk bekalmu semalam ini. Nah, setelah itu, kamu bisa kembali ke ruang CCTV untuk berjaga. Dan ingat, kamu harus memastikan semua yang ada di pemakaman ini aman ya. Dan kamu harus keluar kalau ada masalah pemakaman, dan kamu harus menyelesaikannya sendiri. Memang jarang terjadi sih, Jal, tapi ya terkadang bapakmu suka menemukan sesuatu yang mengharuskan dia keluar ruangan CCTV, seperti listrik mati atau menerima jasad baru yang dikirim malam-malam. Ya pokoknya selayaknya orang yang menjaga pemakaman lah, kata Jajang sambil sedikit tersenyum. Nah sekarang kamu masuk dulu, lihat-lihat dulu kamarmu. Ruang CCTV yang ada di sebelahnya hanya bisa dikunci dari dalam, jadi aku nggak perlu memberikanmu kunci. Tapi ketika jam 9 malam, mes ini akan terkunci rapat, dan kita semua tidak... Jang! Tiba-tiba Ari memanggil Jajang. Nampaknya dia sudah selesai untuk membersihkan tubuhnya. Seketika Jajang pun menoleh dan berkata kembali sambil sedikit berlari ke arah kamar mandi yang ada di dekat dapur pada saat itu. Pokoknya kamu tidur di ruang CCTV saja pada malam ini, sambil mengawasi seluruh pemakaman dengan kamera CCTV ya. Kita semua pasti bergiliran untuk berjaga kok, jadi jangan dikhawatirkan. Yang pasti, bawa makanan saja yang banyak, sama senter yang ada di kamarmu, agar kamu nggak perlu keluar ruangan. Dan jangan lupa, kunci pintunya kalau sudah malam ya, kata Jajang sambil berlari kecil masuk ke kamar mandi. Aku kembali mengangguk. Ari yang melewatiku hanya tersenyum. Bahkan dia memberikan gestur seperti sedang menyemangatiku sebelum akhirnya dia masuk ke kamarnya.
Aku akhirnya masuk ke dalam kamar yang dulunya milik bapak. Sebuah kamar sederhana yang terdiri dari sebuah kasur kecil dan lemari yang berisi baju bapak yang nampaknya belum sempat dibawa pulang. Di sana pula ada senter yang menggantung, juga ada cangkul dan sekop yang tergeletak begitu saja di lantai. Di dekat kasur ada sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat beberapa buku tulis dengan sebuah pulpen berwarna hitam dan biru. Aku seperti penasaran dengan buku-buku tulis tersebut, karena di sana seperti berisi sebuah tulisan dari bapak atas apa yang sedang dia kerjakan di tempat ini. Awalnya aku sempat ingin membacanya, namun rasanya aku akan membacanya ketika aku berada di ruang CCTV saja, sambil mengawasi pemakaman di malam hari. Tidak lama aku kembali keluar kamar, membawa senter seperti apa yang Jajang katakan. Aku juga membawa beberapa mie instan dan minuman untuk bekalku berjaga pada malam ini. Tidak lupa aku juga membawa beberapa kopi saset dan minuman energi untuk membuatku tetap waspada sepanjang malam. Mes yang tadinya berisik dengan suara air yang ada di kamar mandi nampaknya mendadak sepi. Jajang dan Ari nampaknya sudah masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Entah apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Namun nampaknya mereka kini sedang beristirahat karena pekerjaan mereka yang melelahkan di hari itu. Aku akhirnya kembali keluar dan aku baru sadar suasana di luar kini sudah nampak gelap. Mes yang tidak berjendela membuatku tidak ingat bahwa kini langit sudah gelap. Untung saja ada lampu yang menyala di depan mes dan dekat ruang CCTV, sehingga tidak nampak gelap. Meskipun ketika aku melihat ke sisi kiri dan kanan, aku melihat sebuah kegelapan yang nyata. Sebuah kegelapan yang berisi mayat-mayat yang sedang tertidur di sana dengan tubuhnya yang tidak bernyawa. Hanya ada satu titik kecil di sana yang masih menyala. Tepatnya di salah satu makam yang di atasnya ada sebuah solar panel kecil, sehingga makamnya diterangi oleh sebuah lampu yang menyala sepanjang malam. Semoga tidak terjadi apa-apa selama aku berjaga malam di sini. Aku sedikit merinding ketika aku melihat pemandangan malam di pemakaman ini. Hawa yang aku rasakan benar-benar berbeda dengan pemakaman di siang hari. Aku yang sendirian di antara mes dan ruang CCTV, seperti sedang diawasi di berbagai sisi. Seperti ada mata-mata yang menyala di balik batu-batu nisan yang ada di sekelilingku pada saat itu. Aku yang pada saat itu tidak ingin berlama-lama di sana, akhirnya berjalan kembali ke ruang CCTV, mengunci pintunya dari dalam dan menyimpan semua yang aku bawa di mes di sana. Termasuk buku catatan dari bapak yang belum sempat aku buka. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9:30 malam. Tidak banyak yang aku lakukan di ruangan ini. Yang aku lakukan hanyalah mengecek HP dan memainkan game yang ada di dalamnya. Entah mengapa di pemakaman ini tidak ada sinyal sama sekali. Kalaupun ada, kita harus ke pos security depan terlebih dahulu. Mungkin karena ini bukit yang dikelilingi tembok tinggi, membuat sinyal tidak bisa masuk ke tempat ini. Rasa bosan kini mulai membayangiku. 2 gelas kopi dan 1 mie instan sudah habis aku makan. Ingin rasanya aku tidur dan beristirahat. Namun aku tidak mengantuk sama sekali. Apa aku harus lihat CCTV lagi? Tapi aku takut melihat kedua mayat itu lagi. Jujur aku takut melihat ke arah CCTV. Dari awal aku masuk ke ruangan ini hingga jam 10 malam, aku hanya memainkan HP dan makan mie instan, tanpa pernah sekalipun mengecek CCTV untuk melihat keadaan di luar sana. Bahkan buku tulis yang aku bawa dari kamar belum sempat aku buka sama sekali pada malam itu. Aku mencoba memberanikan diri. Bahkan aku mencoba mengingat-ingat apa yang harus aku tekan apabila kamera berpindah ke kamar mayat. Aku takut kejadian tadi siang akan terulang lagi, sehingga aku mengantisipasi hal tersebut agar aku tidak melihatnya lagi di layar. Aku akhirnya duduk di kursi. Wajahku menatap layar itu yang tampak sedikit gelap. CCTV dengan kamera infrared membuatku bisa melihat pemandangan di luar sana. Pemakaman itu sungguh sangat sepi dan sunyi. Yang ada hanyalah bunyi jangkrik yang terdengar di speaker layar yang aku dengar. Aku terus-menerus menekan tombol di dekatku, dan layar yang ada di depanku seketika langsung berpindah. Gerbang depan dekat pos security, blok A, blok B, blok C, blok C. Dinding belakang pemakaman, ruangan peralatan dan kelistrikan, kondisi di depan mes ruang CCTV, lalu ruang kremasi, dan ruang mayat. Aku yang beberapa detik melihat 2 mayat itu lagi di layar, seketika langsung memindahkan tombol yang ada di dekatku. Aku takut, benar-benar takut. Aku takut melihat kejadian tadi siang,
sehingga aku segera memindahkannya ke kamera yang ada di gerbang depan. Namun, astaga, aku seketika kaget karena di sana aku melihat ada sosok wanita yang mondar-mandir dekat gerbang yang terkunci rapat. Sosok wanita yang aku temui di Blok D, yaitu wanita terakhir yang aku beritahu untuk pulang sebelum akhirnya aku kembali ke mes secara tiba-tiba muncul tepat di dekat gerbang. Dia terlihat berdiri di sana, seperti ingin keluar namun tidak bisa karena gerbangnya terkunci. Aduh, jangan-jangan pas wanita itu pulang, Wawan sudah menguncinya dan dia terjebak di depan hingga jam segini. Aku mendadak panik karena aku melihat wanita itu seperti berdiri di depan gerbang depan. Sesekali dia mengetuk-ngetuk gerbang itu dan berjalan mondar-mandir seperti panik dan ingin segera keluar. Seketika aku langsung berlari mengambil senterku. Aku juga tidak lupa mengambil kunci cadangan yang menggantung di ruang CCTV. Tidak lama kemudian, aku berlari keluar, mencoba untuk membantunya untuk membukakan pintu gerbang untuknya agar bisa keluar. Namun, perasaan aneh muncul. Pemakaman yang gelap itu seperti membuatku ragu untuk melangkahkan kaki hingga ke gerbang depan. Rasa takut ini muncul begitu saja ketika aku melangkahkan kakiku di sana. Tapi, ayo Jal, bisa Jal, gak kasihan itu cewek gak bisa keluar sampai jam 10 malam gini. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku bisa melewati pemakaman ini hingga ke gerbang depan. Dengan senter yang menyala, aku akhirnya berlari melewati pemakaman yang nampak sepi dan gelap di sisi kiri dan kananku pada saat itu. Aku berlari dan berlari tanpa pernah sekalipun melirik ke arah sisi kiri dan kanan. Jantungku berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Sinar bulan yang nampak redup membuat suasana makam semakin menyeramkan. Tapi aku harus melakukan hal ini karena aku tidak mungkin dimarahi. Di hari pertama aku bekerja karena membuat salah satu wanita kaya itu terjebak di pemakaman sepanjang malam. Aku pun terus berlari dan berlari hingga akhirnya aku sampai di depan gerbang. Di depan gerbang itu rupanya sepi, hanya ada sebuah lampu yang menyala di gapura depan tanpa ada seorang pun di dalam sana. Seketika aku terdiam. Aku menghentikan langkahku sambil mencari-cari kemana wanita itu pergi. Teteh. Aku pun sempat mendekati gerbang tersebut. Bahkan aku sempat membuka gemboknya dan melihat ke arah luar gerbang yang berisi tempat parkir bagi para peziarah yang datang ke makam. Aku sama sekali tidak melihat satu kendaraan pun di sana. Seperti semua peziarah yang aku temui sudah pulang dan meninggalkan pemakaman ini semenjak sore. Namun siapa wanita itu? Kenapa aku bisa melihatnya di CCTV dan ketika aku keluar, aku tidak melihatnya? Tubuhku tiba-tiba merinding ketika aku memikirkan hal itu. Aku baru sadar, sepertinya yang aku lihat bukanlah manusia. Apalagi aku baru ingat, wanita itu yang menghilang begitu cepat ketika aku mendatanginya di sore itu. Aku terdiam, jantungku berdetak semakin kencang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Karena tepat ketika aku sedang berdiri di depan gerbang, tiba-tiba aku dikagetkan oleh sebuah suara dari luar gerbang. Seperti ada sesuatu yang dilempar dan mengenai gerbang besi yang ada di belakangku. Seketika aku panik dan berbalik. Namun di sana tidak ada apapun. Hanya ada pos security yang nampak kosong dengan lampunya yang menyala di luar sana. Aku takut, benar-benar takut. Pemakaman ini berubah menjadi menyeramkan ketika malam tiba. Hingga akhirnya, aku berteriak. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Apalagi ketika aku berteriak dan berlari, aku harus melewati pemakaman itu untuk sampai ke ruang CCTV yang ada di atas sana.